warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sesi latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K, kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-6 ya. Ini sudah bagian ke-6. Nah, nanti bagian ke-6 ini akan ada 37 soal latihan yang akan kita simulasikan. Baiklah teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi pengadministrasi perkantoran ya memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan, dan pelayanan publik. Uraian tugasnya banyaknya sebenarnya tugas pengadministrasi perkantoran. Ini beberapa tugas daripada pengadministrasi perkantoran ya. Yang pertama melakukan kegiatan pengadministrasian ya yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan ya. Kemudian melakukan tata kelola administrasi di instansi, menerima, mencatat, menyortir surat, kebutuhan kepegawaian sesuai dengan prosedur, mendistribusikan surat undangan, memberi lembar pengantar pada surat, mengelompokkan surat usul pengembangan SDM, pembuatan rencana kebutuhan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya tugas pengadministrasi perkantoran itu banyak. Kalau misalnya kita jabarkan banyak sekali ya. Ya ini hanya secara umum saja teman-teman. Oke, kita masuk ke simulasi soal yang pertama. Pada saat menyusun laporan, penting untuk mencantumkan sumber data. Hal ini dilakukan untuk A. Menyembunyikan informasi yang tidak relevan, B. Meningkatkan kredibilitas laporan, C. Memudahkan proses pengarsipan, D. Mengurangi jumlah halaman laporan, atau E. Meyakinkan pembaca laporan. Jawabannya adalah Oke. Kita lihat jawabannya benar adalah yang B teman-teman ya. Pembahasan penting untuk mencantumkan sumber data dalam laporan karena data merupakan bahan dasar untuk menghasilkan insight yang berguna dalam menjawab permasalahan, sehingga meningkatkan kredibilitas dan akurasi sebuah laporan. Jadi jawabannya yang B ya, meningkatkan kredibilitas laporan. Selanjutnya, dalam administrasi perkantoran, apa fungsi dari surat keluar? A. Surat yang dikirim melalui jasa pengiriman surat. B. Surat yang dikirim dari kantor pemerintah kepada pihak swasta. C. Surat yang diterima dari penerima manfaat layanan. D. Surat yang tidak digunakan lagi dan sudah diarsipkan. Atau E. Surat untuk memberi jawaban atau tanggapan atas surat masuk. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang E teman-teman ya. Pembahasan, fungsi surat keluar adalah untuk menyampaikan informasi, respon, atau tindakan dari organisasi kepada pihak eksternal. Surat keluar juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas surat masuk. Jadi jawabannya yang E ya, surat untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas surat masuk. Selanjutnya, dalam menyusun arsip wajib dilakukan secara teratur. Tujuan dokumen arsip teratur tersebut untuk A. Mempercepat proses pencarian dokumen saat dibutuhkan. B. Membuang dokumen yang tidak diperlukan. C. Memastikan dokumen tidak rusak dan tersimpan dengan baik. D. Mengurangi biaya operasional. Atau E. Mempermudah saat proses pemusnahan arsip. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Pembahasan, tujuan arsip teratur itu adalah agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Jadi kalau dokumen arsip kita teratur itu ya, saat kita melakukan pencarian dokumen tersebut itu bisa ditemukan sangat cepat dan tepat ya, karena dokumen sudah tersusun rapih ya, atau sudah teratur. Oke, selanjutnya. Dalam pengelolaan arsip, apa yang dimaksud dengan manajemen arsip? A. Pengelolaan tempat penyimpanan arsip agar dipastikan tempat aman dan teratur. B. Proses mengelola, memelihara arsip agar aman, mudah diakses dan teratur.
C. Penyimpanan dokumen dari dokumen fisik ke dokumen elektronik. D. Penghancuran dokumen yang sudah tidak digunakan. Atau E. Pencatatan dokumen yang masuk dan diarsipkan di dalam penyimpanan. Jawabannya adalah oke, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan manajemen arsip adalah proses mengatur, mengelola, dan memelihara arsip agar tetap aman, mudah diakses, dan teratur. Manajemen arsip mencakup kegiatan penerimaan arsip, pencatatan arsip, penyimpanan arsip, pengevaluasian arsip, dan pemusnahan arsip. Jadi jawabannya yang B ya. Proses mengelola, memelihara arsip agar aman, mudah diakses, dan teratur. Oke, selanjutnya. Sebuah aplikasi komputer yang sering digunakan dalam membuat laporan keuangan. A. Adobe Photoshop. B. Microsoft Excel. C. Google Chrome. D. Notepad. Atau E. Microsoft PowerPoint. Jawabannya adalah sudah. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Microsoft Excel. Kita lihat pembahasan. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka ya. Aplikasi ini sering digunakan dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Jadi jawabannya yang B ya, Microsoft Excel. Oke, selanjutnya. Berikut ini manakah yang bukan merupakan program Microsoft Office? A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Microsoft Access. D. Microsoft Windows. Atau E. Microsoft PowerPoint. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar. Ya, jawabannya yang Microsoft Windows, teman-teman ya. Pembahasan Microsoft Windows adalah sebuah sistem operasi komputer, jadi bukan merupakan program Microsoft Office ya. Jadi Microsoft Office itu terdiri dari Word, ya ada Excel, ada Access, ya ada PowerPoint gitu ya. Kalau Microsoft Windows ini bukan program Microsoft Office ya, ini. Tapi ini merupakan sebuah sistem operasi ya. Nah, kalau Microsoft Windows ini merupakan sistem operasi, bukan program Microsoft Office. Oke, selanjutnya. Setiap keluar dari Microsoft Word, naskah edit yang belum disimpan selalu diperingatkan dengan dialog box. Maksud pernyataan tersebut adalah A. Sebelum keluar, apakah perubahan edit naskah hendak disimpan? B. Apakah hendak langsung keluar? C. Apakah naskah tidak ditutup? D. Apakah perubahan naskah digabung dengan naskah yang lain? Atau E. Apakah dokumen disimpan sementara dalam waktu yang ditentukan? Jawabannya adalah sudah. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Setiap seorang melakukan edit di dalam Microsoft Word ya dan belum tersimpan, maka saat akan keluar dari Microsoft Word akan muncul pesan dengan menanyakan sebelum keluar apakah perubahan edit naskah hendak disimpan. Jadi setiap kita melakukan edit dokumen ya di dalam Microsoft Word, teman-teman, dan kita tidak menyimpannya nih, tidak menyimpan ulang, terus kemudian kita keluar dari dokumen tersebut, nanti dia akan mengeluarkan semacam pesan ya. Atau dialog box ya. Nah, pesannya itu adalah ini yang A. Sebelum keluar, apakah perubahan edit naskah hendak disimpan? Jadi menanyakan hasil edit tadi mau disimpan atau tidak gitu. Jawabannya yes or no gitu ya. Kalau disimpan berarti yes, kalau tidak disimpan berarti no. Jadi maksudnya adalah yang A, teman-teman ya. Belum keluar, apakah perubahan edit naskah hendak disimpan? Oke, selanjutnya. Modifikasi naskah surat pada program Microsoft Word hanya dapat dilakukan dalam kondisi berikut kecuali ya, berarti yang bukan. A. Dokumen yang telah dibuat. B. Dokumen yang belum dibuat. C. Dokumen dalam proses pengetikan. D. Dokumen telah dicetak ke printer. Atau E. Dokumen sudah disimpan dalam komputer. Jawabannya adalah oke. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Nah, pasti yang B ini mudah ya. Jadi setiap
naskah ya, dokumen apapun ya, baik surat ataupun apapun bentuknya yang diolah di Microsoft Word ya, itu bisa dilakukan modifikasi atau edit itu kalau misalnya dia sudah dibuat dokumennya ya. Kemudian dokumennya dalam proses pengetikan ya. Kita masih ngetik tuh, kita lakukan modif itu bisa. Dokumen telah dicetak di printer ini juga bisa. Artinya dokumen itu sudah dibuat sampai dia proses pencetakannya. Apalagi yang E ya. Jadi dokumen itu sudah dibuat nih karena dia sudah proses disimpan. Nah, yang belum adalah yang tidak bisa ya dimodifikasi adalah yang B, teman-teman. Dokumen yang belum dibuat. Orang belum dibuat sama sekali, jadi apa yang mau dimodif gitu ya? Yang dimodifikasi itu apa gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Di pembahasan modifikasi naskah surat pada program Microsoft Word tidak dapat dilakukan jika dokumen yang belum dibuat ya. Jadi dokumen yang belum dibuat tidak bisa dilakukan modifikasi karena belum dibuat. Oke, selanjutnya untuk membuka dokumen yang telah disimpan untuk kegiatan editing naskah, maka digunakan perintah menu A. File Save, B. File New, C. File Open, D. File Save As, atau E. File Edit. Jawabannya adalah, nah ini seputaran Microsoft Word ya teman-teman. Jadi pengadministrasi perkantoran, kita juga harus memahami ya Word dan Excel terutama Microsoft Office itu. Karena tidak lepas dari pengelolaan data ya, pembuatan surat dan lain sebagainya. Oke, jawabannya adalah, ya jawabannya yang C teman-teman ya. Pembahasan untuk membuka dokumen ya yang telah tersimpan untuk kegiatan editing naskah, maka digunakan perintah menu file open ya. Menu file kemudian open. Nah, kemudian baru cari di mana dokumen tersebut disimpan di dalam komputer gitu. Kalau file save ini menyimpan ulang, file new ini membuat dokumen baru, file open ini ya, jadi kita ngambil data yang sudah tersimpan. Kalau file save as ini nyimpan baru ya, file edit ya. Jadi edit ini tidak ada di menu file gitu. Jadi yang betul adalah yang C ya, file open. Selanjutnya, program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata seperti membuat makalah, surat, skripsi disebut A. WordDart, B. Microsoft Excel, C. WordPad, D. Microsoft Word, atau E. Microsoft PowerPoint. Jawabannya adalah mudah ya teman-teman ya. Kata kuncinya yang digunakan untuk mengolah kayak makalah, surat, skripsi itu biasanya menggunakan apa? Gampang ya. Nah, ya, jawabannya adalah yang D ya tentunya. Jadi saat kita ngetik surat, ngetik makalah, ya skripsi, ngetik laporan segala macam itu biasanya di Microsoft Word, teman-teman, ya. Pembahasannya Microsoft Word digunakan untuk mengolah kata, membuat, menyunting ya, dan memformat dokumen seperti surat, laporan, brosur, skripsi, makalah, dan tabel. Jadi jawabannya Microsoft Word ya, yang D. Selanjutnya, membuat dokumen baru pada Microsoft Word dapat menggunakan perintah shortcut, yaitu A. CTRL plus N, B. CTRL plus O, C. CTRL plus S, D. CTRL plus P, atau E. CTRL plus X. Jawabannya adalah, ini untuk membuat dokumen baru ya teman-teman, itu menggunakan shortcut apa di keyboard ya. Ini shortcut itu di keyboard, kita tekan apa? Kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang A teman-teman ya. CTRL plus N. Ini shortcut digunakan untuk saat kita membuka dokumen baru atau membuat dokumen baru gitu ya. Kita lihat pembahasan. Membuat dokumen baru pada program Microsoft Word dapat menggunakan perintah shortcut CTRL plus N gitu ya. Ini untuk membuka dokumen baru. Kalau CTRL-O ini untuk ngambil ya atau membuka dokumen yang sudah tersimpan. Kemudian CTRL-S ini untuk menyimpan ulang, CTRL-P ini untuk melakukan pencetakan ya atau ngeprint. CTRL-X ini untuk memindahkan ya, memindahkan data ya atau cut ya. Oke, jadi jawabannya yang N ya, membuat dokumen baru. Selanjutnya, icon undo ya, icon undo ya. Icon undo pada Microsoft Word berfungsi mencetak dokumen,
menyimpan dokumen, C. membuka file, D. memotong bagian dari dokumen, atau E. membatalkan pengerjaan? Jawabannya adalah ya, betul. Yaitu untuk melakukan pembatalan pekerjaan. Pembahasan undo adalah tombol untuk membatalkan pengerjaan ya. Kalau misalnya kita sudah ngetik panjang, ternyata salah ya, itu bisa dilakukan undo teman-teman ya. Itu gunanya untuk membatalkan apa yang sudah kita kerjakan ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, membatalkan pengerjaan. Selanjutnya, salah satu fungsi utama dari rapat atau meeting di lingkungan kantor adalah A. memberikan promosi, B. membahas dan menyelesaikan masalah atau membuat keputusan bersama, C. makan bersama rekan kerja, D. beristirahat dari pekerjaan, atau E. meningkatkan penghasilan pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B tentunya teman-teman ya. Pembahasan. Fungsi utama rapat adalah sebagai forum untuk berdiskusi, membangun tim, bertukar informasi, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi jawabannya adalah yang B ya, membahas dan menyelesaikan masalah atau membuat keputusan bersama. Selanjutnya, jenis surat yang digunakan untuk komunikasi formal antar bagian di dalam instansi disebut A. Surat pribadi, B. Nota dinas, C. Surat edaran, D. Disposisi surat, atau E. Surat penting. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B teman-teman ya, nota dinas. Pembahasan. Nota dinas adalah naskah dinas internal yang berisi komunikasi kedinasan antar pejabat dalam satu instansi. Nota dinas dapat berisi laporan, pemberitahuan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Jadi jawabannya yang B, yaitu nota dinas. Selanjutnya, pengadministrasi perkantoran harus memiliki keterampilan dalam A. Korespondensi dan pengelolaan dokumen, B. Desain grafis, C. Teknik jaringan komputer, D. Pengelolaan anggaran instansi, atau E. Membuat surat. Jawabannya adalah ini jawabannya bisa benar semua teman-teman ya. A, B, C, D, E ini memang harus dimiliki keterampilan bagi seorang pengadministrasi perkantoran. Harus dimiliki semua A, B, C, D, E ini. Tapi yang paling tepat itu yang mana? Oke, jawabannya adalah ya yang A ya. Ya, lebih lengkap ya yang A ini. Pembahasan korespondensi adalah kegiatan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk surat atau komunikasi tertulis. Sedangkan pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis. Jadi yang lebih kompleks ya, lebih lengkap itu adalah yang A. Sehingga jawaban paling tepat adalah yang A, teman-teman ya. Korespondensi dan pengelolaan dokumen. Selanjutnya, langkah pertama dalam perencanaan proyek kearsipan adalah A. Penghapusan arsip lama, B. Penentuan tujuan dan sasaran proyek, C. Pelaksanaan proyek, D. Evaluasi hasil proyek, atau E. Monitoring proyek. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan langkah pertama dalam perencanaan proyek kearsipan adalah penentuan tujuan dan sasaran proyek untuk memastikan arah dan hasil yang diinginkan dari proyek tersebut. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Penentuan tujuan dan sasaran proyek. Selanjutnya, apa yang termasuk dalam perencanaan proyek kearsipan? A. Hanya pelaksanaan proyek, B. Evaluasi hasil proyek, C. Penentuan anggaran dan jadwal, D. Penghapusan arsip yang tidak diperlukan, atau E. Pelatihan staf. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan perencanaan proyek kearsipan mencakup penentuan anggaran, jadwal, sumber daya, dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.
Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Penentuan anggaran dan jadwal. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan monitoring proyek kearsipan? A. Penilaian akhir proyek. B. Pengumpulan arsip baru. C. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan proyek. D. Pemusnahan arsip lama. Atau E. Pengarsipan dokumen proyek. Jawabannya adalah, nah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Monitoring proyek kearsipan adalah proses pemantauan dan pengawasan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi jawabannya yang C ya. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan proyek. Selanjutnya, evaluasi proyek kearsipan dilakukan untuk A. Menilai keberhasilan dan efektivitas proyek. B. Menggandakan arsip. C. Menentukan anggaran. D. Menambah jumlah arsip. Atau E. Menghapus data yang tidak diperlukan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan evaluasi proyek kearsipan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas proyek, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya, menilai keberhasilan dan efektivitas proyek. Selanjutnya, salah satu alat yang sering digunakan dalam perencanaan proyek kearsipan adalah A. Alat pemusnah arsip. B. Gantt chart. C. Mesin fotokopi. D. Scanner dokumen. Atau E. Sistem penyimpanan fisik. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Gantt chart adalah alat yang sering digunakan dalam perencanaan proyek kearsipan untuk membuat jadwal dan mengelola waktu pelaksanaan setiap aktivitas proyek. Jadi jawabannya yang B ya, Gantt chart. Selanjutnya, apa tujuan utama dari evaluasi proyek kearsipan? A. Menambah biaya operasional. B. Menyimpan lebih banyak arsip. C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek di masa mendatang. D. Mengurangi jumlah staf. Atau E. Menggandakan arsip fisik. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan tujuan utama dari evaluasi proyek kearsipan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek di masa mendatang dengan belajar dari hasil dan proses proyek yang telah dilakukan. Jadi jawabannya yang C ya. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek di masa mendatang. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan jika ditemukan masalah selama pelaksanaan proyek kearsipan? A. Mengabaikan masalah. B. Menunda proyek. C. Memulai proyek baru. D. Mengambil tindakan korektif segera. Atau E. Menghapus arsip yang terlibat. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Jika ditemukan masalah selama pelaksanaan proyek kearsipan, perlu diambil tindakan korektif segera ya untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi harus cepat-cepat segera mengambil tindakan korektif segera. Agar apa? Agar proyek tetap berjalan sesuai rencana dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan monitoring secara terus-menerus dalam proyek kearsipan? A. Untuk mengurangi anggaran. B. Untuk menambah jumlah arsip. C. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan jadwal. D. Untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Atau E. Untuk menggandakan arsip fisik. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang C ya, teman-teman. Pembahasan. Monitoring secara terus-menerus penting dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan jadwal, serta untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proyek dilaksanakan ya, atau selama pelaksanaan proyek. Oke, selanjutnya,
Salah satu metode yang digunakan dalam evaluasi proyek kearsipan adalah A. Penghapusan data, B. Penggandaan arsip, C. Analisis SWOT, D. Penambahan anggaran, atau E. Penyimpanan arsip fisik. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C ya. Analisis SWOT atau SWOT ya. Jadi pembahasan salah satu metode yang digunakan dalam evaluasi proyek kearsipan adalah analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, threat yang membantu dalam menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi proyek. Jadi jawabannya adalah analisis SWOT ya. Selanjutnya, langkah terakhir dalam perencanaan proyek kearsipan adalah A. Penghapusan arsip lama, B. Pemantauan proyek, C. Penggandaan arsip, D. Evaluasi proyek, atau E. Penyusunan laporan akhir proyek. Jawabannya adalah jawabannya yang E, teman-teman ya. Pembahasan langkah terakhir dalam perencanaan proyek kearsipan adalah penyusunan laporan akhir proyek yang merangkum seluruh aktivitas, hasil, dan evaluasi dari proyek tersebut untuk referensi di masa mendatang. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Kita membuat laporan akhir proyek atau menyusun laporan akhir proyek. Selanjutnya, undang-undang kearsipan yang berlaku di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97, B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, atau E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan Undang-Undang Kearsipan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan arsip di seluruh Indonesia. Jadi jawabannya yang B ya, tentang kearsipan teman-teman ya. Nomor 43 Tahun 2009. Selanjutnya, apa tujuan utama dari Undang-Undang Kearsipan? A. Mengurangi jumlah arsip yang dikelola. B. Menyimpan arsip tanpa tindak lanjut. C. Menjamin akuntabilitas, ketersediaan, dan keberlanjutan arsip. D. Membatasi akses ke arsip publik. Atau E. Menghapus arsip lama. Jawabannya adalah kita lihat. Tentunya jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan tujuan utama dari Undang-Undang Kearsipan adalah untuk menjamin akuntabilitas, ketersediaan, dan keberlanjutan arsip, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang andal dan otentik. Jadi jawabannya yang C, menjamin akuntabilitas, ketersediaan, dan keberlanjutan arsip. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya, 43 Tahun 2009 ini merupakan tentang kearsipan. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di lembaga pemerintah? A. Pegawai administrasi, B. Setiap individu di lembaga, C. Kepala lembaga atau pimpinan lembaga, D. Teknisi IT, atau E. Staf keuangan. Kita lihat jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 43 2009, teman-teman, kita lihat pembahasan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kepala lembaga atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi yang bertanggung jawab ya di suatu lembaga pemerintah itu adalah kepala lembaga atau pimpinannya. Jadi jawabannya yang C. 29. Apa yang dimaksud dengan arsip dinamis? A. Arsip yang tidak bergerak. B. Arsip yang disimpan secara elektronik. C. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi dan manajemen. D. Arsip yang tidak lagi digunakan. Atau E. Arsip yang disimpan untuk jangka waktu yang lama. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar
adalah yang C ya. Yang C. Pembahasan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Kepala Lembaga atau Pimpinan. Nah, ini pembahasan ini soal yang tadi teman-teman ya. Nah, pembahasannya bukan ini mohon maaf. Jadi yang dimaksud dengan arsip dinamis itu arsip yang masih bisa digunakan ya teman-teman secara langsung dalam kegiatan administrasi dan manajemen gitu. Itu namanya arsip dinamis. Tapi kalau arsip yang tidak bisa digunakan secara langsung, kemudian dia sudah tersimpan ya, tersimpan di gudang arsip ya atau di lembaga arsip, itu namanya arsip taktis ya. Oke, selanjutnya. Jadi arsip dinamis itu arsip yang digunakan secara langsung ya, bisa langsung dalam kegiatan administrasi dan manajemen. Nah, kalau yang tidak bisa digunakan langsung statis ya tadi. Nah, jadi arsip statis. Lawannya dari dinamis statis ini. Seperti ini. Apa yang dimaksud dengan arsip statis ya? Nah, ini lawannya dari arsip dinamis tadi. A. Arsip yang selalu digunakan setiap hari. B. Arsip yang disimpan untuk sementara waktu. C. Arsip yang hilang. D. Arsip yang tidak lagi digunakan dan disimpan secara permanen. Atau E. Arsip yang rusak tidak dapat digunakan lagi. Jawabannya adalah? Ya, jawabannya yang D ya. Jadi arsip statis itu di sini pembahasannya adalah arsip yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan disimpan secara permanen karena memiliki nilai sejarah atau informasi penting lainnya. Jadi kalau dalam kegiatan rutinitas, arsip statis itu tidak bisa digunakan kembali ya. Tapi kalau misalnya ada suatu momen tertentu memang diperlukan, misalnya untuk pembuktian hukum dan lain sebagainya, nah arsip itu bisa digunakan kembali gitu. Dan bisa dijadikan alat bukti dan lain sebagainya ya. Jadi arsip statis biasanya dia disimpan di lembaga kearsipan ya, lembaga negara, di lembaga negara arsip nasional ya. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang D ya. Arsip yang tidak lagi digunakan dan disimpan secara permanen. Oke, selanjutnya. Bentuk surat yang dimulai dari pinggir sebelah kiri adalah A. Official style, B. Block style, C. Full block style, D. Semi block style, atau E. Intended style. Jawabannya adalah bentuk surat yang dimulai dari pinggir sebelah kiri, teman-teman. Ya, jawabannya yang C ya. Pembahasan bentuk lurus penuh ya atau full block style yaitu bentuk surat yang penulisannya dimulai dari pinggir sebelah kiri gitu ya. Ini dalam pengelolaan data ya atau pembuatan surat di Microsoft Office ya, Microsoft Word penulisannya ya. Oke, jadi jawabannya adalah full block style. Selanjutnya, surat yang dikirim oleh organisasi atau lembaga kepada organisasi lain atau perorangan serta isinya berkaitan dengan hal-hal dinas adalah pengertian dari A. Surat lamaran kerja, B. Surat pribadi, C. Surat dinas, D. Surat kontrak, atau E. Surat resmi. Jawabannya adalah? Ya, jawabannya adalah yang C ya, surat dinas. Pembahasan, surat yang dikirim oleh organisasi atau lembaga kepada organisasi lain atau perorangan serta isinya berkaitan dengan hal-hal dinas adalah pengertian dari surat dinas. Jadi jawabannya yang C ya, surat dinas. Selanjutnya, apa fungsi utama dari aplikasi pengelola email seperti Microsoft Outlook dan Gmail? A. Mengedit video, B. Mengelola dan mengorganisasi pesan email, C. Membuat grafik dan desain, D. Mengembangkan aplikasi ponsel, atau E. Menerima pesan singkat. Jawabannya adalah? Kita lihat jawaban yang benar adalah ya, yang B teman-teman ya. Pembahasan fungsi utama dari aplikasi pengelola email ya seperti Microsoft Outlook atau Gmail itu adalah untuk mengelola dan mengorganisasi pesan email ya. Jadi untuk ngirim, untuk menerima, untuk membalas dan lain sebagainya ya. Jadi mengelola dan mengorganisasi pesan email. Oke, jawabannya yang B ya. Selanjutnya, apa fungsi utama dari aplikasi presentasi seperti Microsoft PowerPoint? A. Mengelola data dalam tabel. B. Membuat penghitungan data dalam tabel. C. Membuat dan menyajikan slide presentasi. D. Mengelola email. Atau E. Mengedit foto. Gampang ini ya.
Jawabannya adalah, kita langsung jawab ya, yang C teman-teman ya. Membuat dan menyajikan slide presentasi. Pembahasan fungsi utama dari aplikasi presentasi seperti Microsoft PowerPoint adalah membuat dan menyajikan slide presentasi. Jadi jawabannya yang C. Mengapa penting bagi pengadministrasi perkantoran untuk memahami prosedur keamanan data? A. Agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. B. Untuk melindungi informasi penting instansi dari akses yang tidak sah. C. Untuk menyimpan lebih banyak dokumen. D. Agar lebih mudah bekerja dari rumah. Atau E. Agar memudahkan dalam pengarsipan. Jawabannya adalah, ya kita lihat. Jawabannya yang benar adalah yang B ya. Prosedur keamanan yang dijalankan dengan baik dapat menciptakan perlindungan informasi penting instansi dari akses yang tidak sah. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi seorang pengadministrasi perkantoran itu harus memahami juga tentang prosedur keamanan data. Agar apa? Agar data-data penting ya yang sifatnya dia eksklusif itu tidak sembarang orang mengetahui. Nah, atau untuk melindungi data-data penting dalam organisasi atau instansi itu tidak bisa diakses terhadap akses yang tidak sah. Jadi jawabannya ini ya, untuk melindungi informasi penting instansi dari akses yang tidak sah. Yang B. Selanjutnya, apa peran dari teknologi cloud dalam administrasi perkantoran? A. Menggandakan dokumen secara manual. B. Mengganti peralatan kantor yang rusak. C. Menyusun laporan keuangan. D. Menyimpan dan berbagi dokumen secara online dengan akses yang mudah dari mana saja. E. Agar penyimpanan aman dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya adalah teknologi cloud ya teman-teman ya. Jawabannya ya kita lihat yang D teman-teman ya. Pembahasan teknologi cloud adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui internet. Aplikasi tersebut juga dapat menyimpan dari berbagai dokumen secara online dengan akses yang mudah dari mana saja. Gitu. Jadi salah satu manfaat teknologi cloud ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimpan dokumen atau data ya di dalam cloud itu dan teman-teman bisa mengakses dari mana saja. Yang penting terkoneksi dengan jaringan ya atau internet. Jadi bisa diakses di mana saja. Nah, itu mudahnya ya. Jadi mobile ya. Jadi jawabannya yang D ya. Bisa menyimpan berbagai dokumen secara online dan bisa diakses dengan sangat mudah ya. Itu dari mana saja. Selanjutnya, dalam mengatur jadwal pertemuan, pengadministrasi perkantoran sering menggunakan A. Kalkulator, B. Mesin tik, C. Google Calendar, atau D. Mesin fax, E. Surat dinas. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan untuk mengatur jadwal pertemuan, Anda bisa menggunakan layanan kalender seperti Google Calendar, Outlook, eCall, atau Calendly ya. Jadi ini beberapa aplikasi teman-teman yang bisa digunakan teman-teman ya untuk mengatur jadwal pertemuan ya. Ada Google Calendar, ada Outlook, ada eCall, ada Calendly ya. Calendly. Oke, jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Google Calendar. Nah, baiklah teman-teman, demikian ya contoh daripada 37 soal untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan ini ya, ini bagian ke-6 dari bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah memberikan suatu pemahaman atau pengetahuan ya sehingganya saat ujian nanti teman-teman sudah bisa menjawab soal-soalnya dengan baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.